Halo cuy, kembali lagi di channel Mager cuy. Channel yang selalu siap nemenin waktu mager kamu. Semoga rezeki dan kebahagiaan kalian selalu melimpah. Bersama saya Yoses, selamat menonton. Kisah ini berlatar belakang di negara Amerika pada masa depan, di mana penduduknya pada masa itu dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang masih berguna bagi negara dan juga kelompok buangan atau bad batch, yang artinya adalah golongan gagal, yang terdiri dari orang yang kurang baik, kurang mapan, kurang sehat, kurang waras, dan hanya bisa ngabisin uang orang tua aja. Intinya yang sudah nggak kepake lagi sama negara. Orang yang ditetapkan sebagai bad batch akan ditandai dengan ditato di belakang telinganya dan dibuang keluar perbatasan negara yang dipisahkan oleh pagar yang sangat besar sekali. Salah satu di antaranya bernama Arlen. Cewek cantik ini mungkin bakal jadi rebutan para bujang kalau dia hidup di zaman sekarang. Tapi nasibnya kurang baik karena dia terpilih sebagai orang buangan. Tanpa ada tujuan yang jelas, Arlen berjalan menuju padang gurun yang gersang. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah mobil bekas dan beristirahat di sana. Pada scene selanjutnya, Arlen terbangun dan kondisi tangan dan kakinya terikat. Dia memperhatikan sekitarnya dan melihat ada cewek bermuka barbar yang cuek saja melihat kondisinya. Setelah diingat-ingat sebelumnya, dua orang ini adalah orang yang mengejar dan menangkap dirinya saat dia sedang istirahat. Dalam kondisi pasrah dan tidak bisa apa-apa, tiba-tiba datang ibu-ibu mantan suster yang ujuk-ujuk nyuntik tangan Arlen. Arlen yang panik merasakan tangannya jadi kebal. Bukan kebal sihir, tapi maksudnya nggak bisa dirasain cuy. Di sini scene yang menurut saya paling serem, karena setelah disuntik, tangan dan kakinya digosok-gosok pakai gergaji sampai lepas. Saya jadi bingung, sebenarnya ibu-ibu ini mantan suster atau mantan tukang kayu ya? Alasan Arlen tidak langsung dihabisi adalah agar stok makanan para kanibal ini tetap fresh. Ternyata selain Arlen ada juga tahanan lain yang dijadikan stok makanan. Singkat cerita, tak mau nasibnya semakin memburuk, Arlen pun memiliki ide untuk melumuri seluruh badannya dengan kotorannya sendiri. Ya ampun, totalitas banget ya cuy. Si ibu yang awalnya mau memakannya malah menjadi jijik dan berencana memandikan Arlen. Saat akan dimandikan, Arlen menakol si ibu dengan sebatang besi yang disembunyikannya di bawah pasir. Alhasil si ibu nggak gusruk, dan Arlen pun bisa kabur dengan menggunakan skateboard yang entah punya siapa tergeletak di sana. Tak tahan karena dehidrasi dan kondisinya yang lemah, Arlen pun pingsan dalam pelariannya. Untungnya ada pertapa yang berkeliling dan mengantarkan Arlen ke The Comfort. The Comfort adalah perkumpulan lain selain para kanibal yang hidup dengan bahagia, bebas, dan santai. Ketenangan tidak berlangsung lama. 5 bulan kemudian kondisi Arlen sudah mulai pulih dan berniat membalaskan dendamnya. Tanpa pikir panjang, ia menyelinap keluar dari The Comfort dan berjalan tanpa arah menuju perkumpulan para kanibal sambil membawa tembakannya. Di tengah perjalanan, Arlen melihat mobil yang pernah mengejarnya waktu itu. Saat didekati, ada anak kecil bernama Hani dan mamahnya. Hani dan mamanya sedang mencari barang-barang yang masih tersisa di tempat pembuangan sampah. Tahu kedua orang itu dari perkumpulan para kanibal, kemarahan Arlen pun memuncak dan melepaskan tembakan pada ibu Hani. Namun bukannya puas, Arlen malah menyesal dan tidak tega melihat reaksi Hani. Hani pun dibawa Arlen menuju The Comfort, dan sebagai tanda permohonan maaf, Arlen membelikan Hani kelinci. Di sisi lain, ayah Hani yang disebut Miami Man mulai merasa curiga karena istri dan anaknya belum pulang, sehingga ia akhirnya menyusul ke tempat sampah. Di sana ia menemukan istrinya sudah dihinggapi burung gagak, dan tidak jauh dari sana berdiri si Pertapa sedang mengais rongsokan juga. Pertapa memberitahu Miami Man untuk mencari anaknya ke The Comfort, karena sebelumnya dia melihat Hani mengikuti Arlen. Tetapi Pertapa tidak memberitahu tentang Arlen kepada Miami Man. Kembali ke The Comfort, malam itu semua orang berdugem ria, termasuk Arlen dan Hani. Di sini muncul sosok pemimpin The Comfort yaitu The Dream. Dia adalah pengusaha obat terlarang dengan banyak selir. Pantas saja semua orang memujanya, karena dia membuat semua orang bergantung dan ketagihan pada obat-obatan yang dia berikan secara cuma-cuma pada kelompoknya. Termasuk Arlen pun mencoba obat terlarang tersebut. Arlen yang dalam pengaruh obat mencari Hani yang hilang dari sisinya.
Padahal Hani sudah diambil oleh The Dream karena dia tertarik untuk mengurus Hani. Arlen jadi merasa nggak karuan dan dia merasa hidupnya selama ini memang tidak berguna. Singkat cerita, Arlen pun menyelinap keluar dan dalam kemabukannya dia berjalan menjauhi The Comfort sampai tanpa sengaja bertemu dengan Miami Man. Scene pun berlanjut keesokan harinya. Arlen membuka mata dan Miami Man berdiri di sampingnya memegang kaki palsu Arlen. Miami Man menawarkan akan mengantar Arlen kembali ke The Comfort dengan selamat asalkan dia mau membantunya menemukan anaknya. Arlen yang tidak punya pilihan lain akhirnya setuju untuk ikut. Dalam perjalanannya mereka didatangi Abang Jago yang hendak menukar Arlen dengan bensin. Miami Man pun setuju, namun itu hanya pura-pura saja. Saat ada kesempatan, Bang Jago diserang hingga ngagusruk dan Arlen bisa diselamatkan. Di sini Arlen mulai merasa tertarik pada Miami Man. Perjalanan berlanjut. Saat ada badai pasir pun Miami Man tidak cuek saja, namun membantu menudungi Arlen menggunakan kain sampai badai reda. So sweet sekali ya. Di tengah malam datang salah satu warga The Comfort dan mendor dada Miami Man. Dalam kebingungan, Arlen ikut kembali ke The Comfort. Pada situasi ini, Miami Man merasa dikhianati Arlen. Namun hati Arlen tidak bisa melupakan Miami Man dan Hani. Di saat ngelamun, tanpa sengaja dia melihat Hani bersama para selir The Dream. Arlen yang sudah tahu lokasi Hani berniat membalas budi pada Miami Man karena Miami Man telah berbuat baik padanya. Tanpa pikir panjang, Arlen masuk ke markas The Dream untuk mengambil Hani dan membawanya kembali ke ayahnya. Kembali ke Miami Man yang terluka, dia ngagoler di jalanan. Untung sekali si pertapa yang baik hati menemukannya dan mengurusnya sampai Miami Man siuman dan bisa hidup kembali. Singkat cerita, Arlen masuk ke markas The Dream dan menawarkan diri menjadi salah satu selirnya. The Dream yang tergoda akhirnya percaya. Arlen pun diberikan kamar untuk dia tinggal. Saat sudah di kamar, Arlen menodong salah satu selir The Dream dengan tembakan yang disembunyikan di kaki palsunya dan mengancam akan mendor si selir kalau The Dream tidak mau mengembalikan Hani. The Dream yang penuh kekecewaan akhirnya melepas Hani dan mengusir Arlen pergi. Arlen pun pergi menuju Miami Man. Di tengah perjalanan akhirnya mereka berpapasan dan Arlen mengembalikan Hani. Setelah mengembalikan Hani, Arlen bersikeras untuk ikut dengan Miami Man karena dia pun tidak mungkin kembali ke The Comfort. Awalnya Miami Man menolak karena dia menunjukkan pada Arlen kalau di luar sini tidak ada apa-apa dan tidak ada yang bisa dimakan selain harus menjadi kanibal. Tapi akhirnya Miami Man luluh melihat ketulusan Arlen dan berusaha tidak menjadi kanibal lagi. Dengan cara memotong kelinci anaknya, mereka bertiga pun akhirnya hidup bersama. Pesan yang bisa kita ambil, seburuk dan setidak berguna apapun kita dicap oleh lingkungan kita, jika kita mau berusaha, kita pasti bisa berguna bagi orang lain cuy. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat bermageria. Bye-bye.